Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sri Endang, Stambuk A1H1201117, kelas A, jurusan PG PAUD, Universitas Haloleo. Saya akan memaparkan materi pengantar pendidikan dari bab 5 sampai bab 9. Langsung saja bab 5, pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. A. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. B. Tripusat pendidikan. Dilihat dari segi anak didik, tempat bahwa anak didik secara hidup di dalam lingkungannya masyarakat tertentu tempat ia mengalami pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan tersebut meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat yang disebut tripusat pendidikan. Pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Setiap pendidikan dapat berpeluang memberikan kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya, yang kedua, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan, yang ketiga, pelatihan dalam upaya kemahiran keterampilan. Bab 6. Aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama, aliran empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Yang kedua, aliran nepotisme. Aliran nepotisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dari diri anak sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Selanjutnya, aliran naturisme. Aliran naturalisme, pandangan yang ada persamaannya dengan nativisme, adalah aliran naturalisme yang dipelopori oleh seorang filsuf Prancis, J.J. Rousseau. Berbeda dengan Schopenhauer, Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan buruk. Selanjutnya, aliran konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Stern, seseorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Bab 7. Permasalahan pendidikan. Permasalahan pokok pendidikan. Pada dasarnya ada dua permasalahan pokok pendidikan yang kita hadapi, yaitu bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan, bagaimana pendidikan dapat memberikan peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan masyarakat. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Yang pertama, masalah efisiensi pendidikan. Yang kedua, pemerataan pendidikan. Yang ketiga, masalah mutu pendidikan. Dan yang keempat, masalah relevansi pendidikan. Saling keterkaitan antara masalah pendidikan. Ada dua faktor penghambat perbaikan mutu pendidikan, yaitu yang pertama, gerakan perluasan pendidikan untuk melayani pemerataan kesempatan pendidikan bagi rakyat banyak memerlukan penghimpunan dan pengarahan dana dan daya. Yang kedua, kondisi satuan-satuan pendidikan pada saat demikian mempersulit upaya peningkatan mutu karena jumlah murid dalam kelas terlalu banyak, tenaga pendidikan kurang, komponen sarana yang tidak memadai, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah pendidikan antara lain perkembangan iptek dan seni, laju pertumbuhan penduduk, aspirasi masyarakat, dan keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia.
permasalahan aktual pendidikan di Indonesia sangat kompleks dan semakin berkembang sejalan dengan perkembangan zaman dan kemantapan sumber daya manusia. Masalah-masalah tersebut antara lain masalah ketuhanan Pancasila, sasaran, masalah kurikulum, masalah peranan guru, dan masalah pendidikan dasar 9 tahun. Upaya penanggulangan. Beberapa upaya dilakukan mengulangi masalah aktual tersebut, diantaranya pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram, pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan dengan penuh kesungguhan dan diperhitungkan di dalam penentuan nilai akhir ataupun kelulusan. Selanjutnya, melakukan penyusunan yang mantap terhadap potensi siswa melalui karangan jenis program studi. Selanjutnya, memberikan perhatian terhadap tenaga kependidikan, prajabatan, dan jabatan. Bab 8. Sistem Pendidikan Nasional. Kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Kelembagaan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program pendidikan, yaitu jalur pendidikan. Penyelenggaraan Sisdinas dilaksanakan melalui 2 jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan dalam tingkat perkembangan didik. Program dan pengelolaan pendidikan. Jenis program pendidikan. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 Nomor 2, program pendidikan yang termaksud jalur pendidikan sekolah itu sendiri di atas: pendidikan umum, SD, SMP, SMA, dan universitas. Yang kedua, pendidikan kejuruan, STM, STMK, SMIP, dan SMEA. Yang ketiga, pendidikan luar biasa, SDLB, SGPLB. Yang keempat, pendidikan kedinasan, SPK, APDN, ATAN, STPDN. Pendidikan keagamaan, PGAN, YIN, Teologia, IHD. Kurikulum program pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah perangkat atau rencana yang disusun untuk mencapai tujuan pendidikan. Upaya pembangunan pendidikan nasional. Pembaruan upaya pendidikan dibagi menjadi 4, yaitu pembaruan landasan yuridis, pembaruan kurikulum, pembaruan pola dan masa studi, pembaruan tenaga pendidikan. Dasar dan aspek pembangunan pendidikan nasional. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar acuan serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, Undang-Undang Organik Pendidikan, Perpu, dan lain-lain. Bab 9. Pendidikan dan Pembangunan. Efisiensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Menurut paham umum, kata pembangunan lazimnya disosiasikan dengan pembangunan ekonomi dan industri yang selanjutnya disosiasikan dengan dibaginya pabrik, jalan, jembatan sampai kepada pelabuhan, alat transportasi, komunikasi, dan sejenisnya. Sambungan pendidikan pada pembangunan. Sambungan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dari sebagai segi, diantaranya segi sasaran pendidikan, segi lingkungan pendidikan, segi jenjang pendidikan, segi pembinaan kerja atau sektor kehidupan. Pembangunan sistem pendidikan nasional. Bagian ini akan mengemukakan 2 hal, yaitu yang pertama, mengapa sistem pendidikan harus dibangun. Sistem pendidikan perlu dibangun agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang
satu sama lain, yaitu aspek filosofis keilmuan. Aspek filosofis berupa penggarapan tujuan nasional pendidikan, rumusan tujuan nasional yang tentunya memberikan peluang bagi pengembangan sifat hakikat manusia yang bersifat kodrat, yang berarti pula bersifat wajar. Selanjutnya, aspek yuridis. Aspek yuridis, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum pendidikan sifatnya relatif tetap. Hal ini dikemukakan oleh karena Undang-Undang 1945 isinya ringkas sehingga sifatnya lugas. Selanjutnya, aspek struktur. Aspek struktur, pembangunan sistem pendidikan berperan pada upaya pembenahan struktur pendidikan yang mencakup jenjang dan jenis pendidikan. Lama waktu belajar dari jenjang yang satu ke jenjang yang lain sebagai akibat dari perkembangan sosial, budaya, dan politik. Selanjutnya, aspek kurikulum merupakan sarana pencapaian tujuan. Jika tujuan kurikuler berubah, maka kurikulum berubah pula. Perubahan yang dimaksud mungkin mengenai materinya, orientasinya, pendekatannya, ataupun metodenya. Itulah tadi pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.